Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 61. Di awal video ini, jam demi jam pun berlalu sejak Tak Gomyung datang membantu Pung Yoncho. Namun, karena perbedaan jumlah mereka yang begitu kentara, Tak Gomyung dan Pung Yoncho pun tak bisa berbuat banyak selain bertahan habis-habisan. Tatkala anak buah si Bobby terus-menerus menyerangnya bertubi-tubi. Dasar bodoh, padahal kau seharusnya bisa hidup lebih lama kalau tidak ikut campur. Sembari terus mengimbangi serangan demi serangan mereka, Tak Gomyung pun memutarkan otaknya berpikir. Dia kuat, pantas saja Pung Yongnim terluka. Pergerakan mereka semua juga saling terhubung. Mereka lebih susah dilawan daripada para prajurit pengawal yang pernah aku lawan di Gunung Wufei. Dengan pikiran seperti itu, Tak Gomyung yang berusaha melawan balik pun berteriak, "Sia, aku tak akan tumbang segampang ini." Salah satu anak buah Bobby yang menjadi lawannya pun berkata, "Cih, kau cuma sampah yang dibayar untuk melindungi pelacur." Melihatnya yang mampu dengan mudah menghalau serangannya, Tak Gomyung yang kesal pun menggerutu. "Sialan, pantas saja Pung Yongnim kecewa saat dia tahu kalau malah aku yang muncul." Mendengar gerutuannya, Pung Yoncho yang tengah berhadapan dengan Bobby berteriak, "Gomyung, jangan lengah, mereka sangat hebat. Bajingan, siapa kalian ini?" Bobby yang terdorong mundur karena menahan serangannya pun berkata, "Kah, Sia, itu pertanyaanku. Kalian terlalu hebat untuk bekerja dengan seorang pelacur." Bersamaan dengan Tak Gomyung yang bergabung dengannya, Pung Yoncho yang mengatur napasnya pun membalas, "Kalian juga sama. Kalian terlalu hebat untuk segala geng preman kampung. Siapa kalian sebenarnya?" Tak Gomyung di dekatnya meliriknya menimpali, "Yongnim, mana mungkin mereka mau memberitahu kita? Memang tak ada tempat yang lebih baik daripada rumah. Hari ini aku merindukan jauh lebih dari biasanya." Pung Yoncho yang merasa bersalah pun melanjutkan, "Maaf, aku juga tak bermaksud untuk melibatkanmu, Gomyung." Tak Gomyung pun menegaskan, "Jangan bilang begitu. Lebih baik kau pikirkan cara untuk mengalahkan para bajingan ini, Yongnim." Namun, alih-alih memikirkan caranya, Pung Yoncho yang merasa sudah mencapai batasnya malah menuturkan, "Aku punya permintaan, Gomyung. Di saat aku mengalihkan mereka, bawa keluargaku dan kaburlah dari sini." Mendengar perkataannya, Tak Gomyung yang tak bisa menerimanya pun sontak bertanya, "Yongnim, apa maksudmu? Kita sudah berjanji bahwa kalau kita mati, kita akan mati Namun, belum sempat Tak Gomyung menyelesaikan kalimatnya, Pung Yoncho yang telah memutuskan pilihannya langsung saja menyalahnya. "Kumohon, kalau suatu saat kau menikah dan membangun keluarga serta mempunyai anak, kau akan mengerti perasaanku." Tentu saja, Tak Gomyung tak mau melakukannya, langsung menyanggahnya. Tidak mau. Kita bisa tinggal mengajar para bajingan ini saja." Pung Yoncho pun menegaskan, "Gomyung, bagiku kau sudah menjadi adik kandungku. Kau adalah keluargaku. Itulah sebabnya aku minta ini padamu. Jadi kumohon, kabulkanlah permohonan terakhirku." Tentu saja, sikap Pung Yoncho yang seperti itu membuat Tak Gomyung tak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi, Bobby yang mendengar percakapan mereka tak tinggal diam, di mana ia kembali menyerang sembari menuturkan, "Apa kalian lupa kalau aku ada di sini? Memangnya aku akan membiarkan kalian begitu saja? Coba saja tangkis yang ini kalau kalian bisa dengan tubuh yang sudah sekarat itu. Serang semuanya!" Seketika itu juga, Pung Yoncho dan Tak Gomyung pun bersiap untuk menanggapi serangan mereka. Akan tetapi, meski Pung Yoncho berhasil menangkis serangan Bobby, ia tak mampu mengantisipasi serangan lanjutan yang datang setelahnya, yang mendarat tepat di pinggangnya hingga terjatuh seketika. Melihat hal itu, Tak Gomyung yang terkejut pun sontak berteriak memanggilnya. Akan tetapi, tindakannya yang penuh celah begitu langsung saja dimanfaatkan oleh anak buah Bobby yang segera menyerangnya sembari berkata, "Jangan khawatir, akan kubuat kau bisa bertemu dengannya segera." Tentu saja, Tak Gomyung yang fokusnya teralihkan pada Pung Yoncho sama sekali tak bisa menghindar ataupun menahan serangannya, hingga ia pun terbatuk darah karena serangan tersebut. Sialan, beraninya kalian bajingan." Melihat Tak Gomyung yang terluka begitu, Pung Yoncho yang terbaring tak berdaya di sana pun berkata, Gomyung, masih belum terlambat.
bawalah keluargaku selagi kau masih punya waktu. Di mana ia merasa bimbang dengan apa yang harus ia lakukan hingga terus menumpat di sana. Meskipun begitu, si Bobby yang begitu puas dengan situasinya tersenyum menuturkan. Kalian membuat kami kesusahan. Aku tak menyangka akan harus bertarung dengan keras melawan para penjaga pelacur itu. Harus melakukan ini saja sudah membuatku kesal. Jadi paling tidak, aku akan menghabisi kalian dan... Namun, belum sempat Bobby menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja dua orang yang muncul di dekat sana. Di mana salah satu dari mereka menyalanya. Baunya busuk sekali. Aku dengar dari sekte Begar. Kalau ini adalah bodil paling terkenal di sini. Tapi, apa begini cara kalian menyapa pelanggan kalian? Tentu saja, kemunculan orang itu di sana langsung menarik perhatian Bobby dan para bawahannya. Di mana Bobby meliriknya bertanya, "Siapa kau? Aku tidak tahu kalau mereka punya lebih banyak orang. Kau juga kelihatannya sudah tidak waras. Apa kau juga mau mati?" Ternyata, dua orang itu adalah Gyoka dan Abasim. Di mana Abasim lah yang tadi menyala si Bobby. Iya, kita lihat saja siapa yang akan mati. Tapi dilihat dari situasi saat ini, aku rasa kalian yang benar-benar sial kali ini. Tuan muda, haruskah aku mengurus mereka? Gyoka yang tak bisa menahan amarahnya setelah melihat keadaan Pung Yoncho dan Tak Gomyung di sana berkata, "Tidak, aku akan menghabisi mereka dengan tanganku sendiri." Mendengar suara yang begitu familiar di telinganya, Pung Yoncho yang terbaring di nyala pun dibuat terkejut ketika melihat kemunculan Jeo dan Abasim di sana. Aku tidak salah lihat kan? Tak Gomyung yang bisa melihatnya dengan jelas dari awal menegaskan, "Tidak, Hyungni, Gyoka kita ada di sini, Hyungni." Lalu, Gyoka yang kini melangkah mendekat ke arah mereka berkata, "Kalian, tolong tunggu aku sebentar. Aku akan mengurus para bajingan ini secepat mungkin dan menghampiri kalian." Si Bobby yang meremehkan Gyoka pun tersenyum membalas. Apa-apaan ini? Si bocah dan Pak Tua ini benar-benar sudah tidak waras kah? Sembari memapah Pung Yoncho, Tak Gomyung pun tertawa menimpali. Ya, tertawalah selagi masih bisa. Kalian akan segera menyadari sekacau apa situasi kalian sebenarnya. Tentu saja, apa yang dikatakan Tak Gomyung membuat Bobby dan para bawahannya kebingungan. Ditambah lagi, Pung Yoncho berteriak mengadu pada Gyoka. "Bangsat! Sia, kukira aku akan benar-benar mati. Kalian berdua, kalian lihat akan apa yang sudah di para bajingan itu lakukan. Aku sangat sedih, Gyoka. Aku sangat sedih. Aku sedih, Bu. Berikan para bajingan ini pelajaran. Mereka bahkan berusaha melukai istri dan anak-anakku." Mendengar hal itu, Gyoka yang menatap Bobby menekankan, "Kalian semua, kalian tak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Si Bobby yang tak percayanya pun tentu kembali meremehkannya. "Hah, kau memang pintar mengoceh, bocah. Bocah, apa kau tahu siapa kami? Namun, belum sempat si Bobby menyelesaikan kalimatnya, Gyoka telah lebih dulu menghajar anak buahnya dalam sekejap mata. Hingga si Bobby yang terkejut bukan main pun terdiam bengong berpikir, "Hah? Apa? Tidak mungkin. Padahal mereka adalah asin elit. Kok dia tumbang semudah itu?" Di saat Bobby terdiam bengong di sana, Gyoka yang tampak begitu marah pun menatap tajam bertanya, "Jadi, kaulah alasan kenapa saudara sesumpahku bisa terluka?" Bobby yang panik ketakutan pun mencoba untuk menyangkalnya. Tidak. Aku cuma melakukan perintah." Perjanjian pun diakhiri dengan, sayangnya, sangkalannya itu tak mampu meredam kemarahan Gyoka. Yang langsung saja menghantamnya sembari berkata, "Diam, kematianmu tak akan menyenangkan."